Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Ais, NIM 24060402121, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Konservasi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Nilam Tias, SPD MPD, dengan subtopik yang dipilih pada kampus berkelanjutan 1, yaitu infrastruktur hijau. Nah, apa sih infrastruktur hijau itu? Infrastruktur hijau didefinisikan sebagai jaringan kawasan alami yang direncanakan secara strategis dalam fitur lingkungan lainnya yang dirancang dan dikelola untuk memberikan berbagai layanan ekosistem sekaligus meningkatkan keanekaragaman hayati. Layanan tersebut mencakup misalnya pemurnian air, peningkatan kualitas udara, penyediaan ruang rekreasi, serta membantu mitigasi dan adaptasi iklim. Jaringan ruang dan koridor alam yang dirancang untuk memberikan layanan ekosistem dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Infrastruktur hijau dapat berupa ruang terbuka seperti taman, kebun, hutan, lapangan, danau, kolam, dan jalur pejalan kaki. Nah, Universitas Negeri Semarang sendiri memiliki beberapa infrastruktur hijau. Di antaranya yaitu kebun hidroponik, hutan mini kampus, greenhouse, ecofarm, embung, sumur resapan, dan biopori. Nah, upaya yang dilakukan UNES dalam infrastruktur hijau mencakup yang pertama yaitu pengelolaan air hujan. Bagian penting dari pengelolaan polusi dari limpasan air hujan adalah pencegahan. Infrastruktur hijau menjaga saluran air tetap bersih dan sehat dengan dua cara utama. Yang pertama, retensi air. Yang kedua, kualitas air. Nah, selanjutnya yang kedua, penghijauan. Penghijauan seperti namanya memiliki arti kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sebagai bentuk pemulihan, pemeliharaan, serta peningkatan kembali dalam kondisi lahan supaya bisa memberikan manfaat secara optimal dan sesuai dengan fungsinya. Peningkatan kondisi lahan tersebut bisa dilakukan contohnya dengan menanam pohon di pinggir jalan, membangun dinding hijau, dan membuat kebun pribadi. Nah, yang ketiga yaitu pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah limbah melibatkan berbagai kegiatan yang digunakan untuk mengelola limbah, termasuk pengumpulan daur ulang, penggunaan kembali, penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan. Infrastruktur hijau dirancang untuk menangani limbah secara efektif. Misalnya pengelolaan limpasan air hujan sebagai limbah, atap hijau, dan perkerasan permeabel menyaring air dan membiarkan terserap kembali ke dalam tanah dan masuk ke sistem pembuangan limbah. Selanjutnya yang keempat, pengurangan emisi karbon. Nah, infrastruktur hijau dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penyerapan karbon. Dengan demikian, infrastruktur hijau dapat membantu memitigasi perubahan iklim. Selain itu, infrastruktur hijau juga dapat memberikan manfaat lain seperti meningkatkan kualitas udara dan air, meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam, menciptakan manfaat ekonomi jangka panjang. Nah, beberapa upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi emisi karbon. Yang pertama, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, lalu menghemat energi, membatasi penggunaan pendingin udara, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, infrastruktur hijau dapat membantu mengurangi emisi karbon melalui beberapa cara, diantaranya pengelolaan sampah, pengelolaan air, material konstruksi hijau, dan ruang hijau. Nah, yang terakhir, yang kelima, ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau berfungsi sebagai paru-paru dari sebuah wilayah. Hal ini dikarenakan seluruh tumbuhan yang ada pada RTH, ruang terbuka hijau, dapat menyerap karbon dioksida atau CO2. Nah, lalu menghasilkan oksigen, menurunkan suhu, dan memberikan suasana sejuk serta menjadi area resapan air. Ruang terbuka hijau juga memberikan manfaat estetika yang tidak dapat diabaikan.
kehadiran taman-taman, contohnya kebun-kebun serta area terbuka hijau lainnya yang asri. Dapat menambah keindahan, menghasilkan tempat-tempat yang menyenangkan untuk rekreasi, contohnya, dan bersosialisasi. Ruang terbuka hijau juga memberikan ruang publik bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Misalnya seperti berolahraga, contohnya yaitu berkumpul bersama keluarga atau teman buat bersantai, mengadakan kegiatan sosial, rekreasi, dan budaya, serta beragam aktivitas lainnya. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.